Bab 566, Murid Luar Teratas. Elit. Semua orang bingung. Bukankah mereka anak tangga terbawah di sekte ini? Apakah mereka akan terpecah lagi menjadi kaum elit dan buruh biasa? Zuo Fan mengabaikan keributan itu. Membiarkan mereka mengeluarkannya dari sistem mereka sambil juga membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Dia memberi isyarat untuk meminta perhatian setelah beberapa saat. Semuanya. Ini kantor tenaga kerja. Anda tidak bisa mendapatkan yang lebih rendah dari ini di sekte ini. Semua orang di sini dihukum atau diusir. Tidak pernah terlihat terang. Terlalu sedikit orang yang beruntung seperti Kuilang dan Yueling yang kembali ke sekte dalam atau menjadi eksekutif. Sementara sebagian besar orang akan menjalani hari-hari terakhir mereka di sini. Ditakdirkan untuk menemukan tujuan mereka sebagai bahan untuk pelatihan para petinggi. Kamu lebih rendah dari semut. Jadi bagaimana kamu bisa berharap untuk bertahan hidup ketika kematian sudah ditentukan? Kata-kata Zuo Fan menarik perhatian penuh mereka. Ya, kami hanya kelinci percobaan bagi orang lain. Dibesarkan pada saat yang tepat untuk mengambil nyawa kami. Mereka benar-benar jiwa yang malang dan lebih baik mati daripada menjalani kehidupan yang menyedihkan. Kesedihan menguasai mereka dan beberapa bahkan menangis karena putus asa. Zuo Fan menyembunyikan senyumannya saat dia berkata, "Semua orang tahu aku spesial sejak aku tiba di sini. Tanpa banyak ujian. Mereka menempatkan saya di sini meskipun saya tidak melakukan kejahatan apapun." "Mengapa kamu bertanya? Iri dengan bakatku?" Zuo Fan meraung. "Anda pasti pernah mendengar tentang situasi Kuilang dan Yueling. Dan Anda telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa gelapnya lubang sekte dalam. Para tetua dan orang terhormat yang iri dengan bakat itulah yang menempatkanku di tempat yang tidak akan pernah bisa aku hindari. Bahkan jika aku melakukannya, aku tidak akan pernah menghapus noda sebagai buruh yang selalu ada di bawah mereka." Kemarahan Zuo Fan tidak dapat disangkal. Kui Gang tersentak dan memutar matanya. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana pemimpin sekte datang ke Zuo Fan untuk meminta bantuan dalam rencana ini. Dengan kedok pemimpin sekte, tidak ada orang tua yang akan datang untuknya. Keduanya sedang membuat rencana licik dan tersembunyi dari pandangan massa. Namun kini majikannya telah memutarbalikkannya dengan mempermainkan korban. Guru pasti tahu cara memutarnya. Dia tidak tahu bahwa Zuo Fan sedang menyerang moral mereka. Menggunakan seni perang untuk membuat mereka memihaknya. Dengan tinggal berdampingan dengan para buruh di kantor tenaga kerja. Mereka berhubungan satu sama lain dan memungkinkan mereka mendengarkan ide-idenya dan mengikutinya. Banyak yang merasa sedih mendengar pidato Zuo Fan. Mengingat pengalaman pahit mereka sendiri. Ada yang terjebak dan dipaksa di sini. Ada pula yang dibuang seperti sampah sehingga mendapat stigma sebagai buruh. Tidak peduli bagaimana mereka keluar. Mereka akan tetap menjadi sasaran cemoohan dan rasa malu. Murid-murid kantor tenaga kerja menyatukan hati mereka dengan hati Zuo Fan. Dalam kesedihan dan kemarahan mereka, Penatua Yuan mengangguk ke dalam. "Begitulah caramu memerintah." Kuilang dan Yueling adalah orang bodoh dengan taktik kasar mereka. Tidak peduli jika yang lain takut pada mereka. Mereka melihat keduanya dengan kebencian dan penyangkalan lebih dari apapun. Sementara Steward Zuo adalah operator yang lancar dalam memimpin mereka menuju kematian. Hahaha. Statusnya sebagai pelayan di luar bukan hanya untuk pertunjukan. Penatua Yuan tersenyum. "Sejak mereka membuang saya di kantor tenaga kerja, saya memutuskan untuk mengambil alih dan tidak pernah meninggalkan tempat sialan ini lagi. Persetan dengan menjadi seorang eksekutif. Mereka ingin saya menanggung stigma sepanjang hidup saya.
Aku akan menanggungnya seperti lencana kehormatan. Zuo Fan mengepalkan tangannya. Aku akan menjadikan kantor perburuhan menjadi tempat terhebat di sekte ini. Kebanggaannya begitu tinggi sehingga pekerja manapun yang keluar akan pergi dengan kepala tegak di bawah rasa iri yang lain. Mulai saat ini, Dinas Tenaga Kerja tidak punya sampah. Tapi elit, biarkan murid-murid lain melihatmu dengan cemburu. Berjuang untuk masuk ke kantor tenaga kerja tidak peduli betapa sia-sianya usaha mereka. Pidato Zuo Fan menyulut api di bawah pantat mereka. Tapi dengusan dingin datang menuangkan air ke semangat mereka. Hanya mimpi belaka. Sumber daya sekte ini tetap. Terutama untuk para elit dan para tetua serta yang mulia. Kemudian datanglah murid dalam dan eksekutif dan terakhir murid luar. Sedangkan untuk Dinas Tenaga Kerja tidak mendapat apa-apa. Bahkan jika Anda membagi kantor tenaga kerja, setiap orang akan mengembangkan berdasarkan bakatnya. Tanpa sumber daya, semua perkataan Anda tidak ada artinya. Bangun dari mimpi indah Zuo Fan. Semua orang merasakan kesedihan yang luar biasa mencekam hati mereka. Pada akhirnya, itu hanya mimpi. Sekte tidak akan memberi kita apapun untuk mencapainya. Itu lebih seperti tidak bisa membuang sumber daya apapun karena tidak ada gunanya. Bahkan para sampah yang berakhir di sini dengan dukungan besar tidak akan menerima banyak dari orang-orang tua itu. Karena tempat ini adalah tempat pembuangan sekte untuk barang-barang rusak. Dibiarkan di sini membusuk. Mata Zuo Fan bertemu dengan mata dingin pemuda itu dan keputusasaan luar biasa yang mereka sembunyikan. Kekuatannya berada di puncak tahap surga yang mendalam. Begitu dekat namun masih jauh dari memasuki tahap radiant. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Zuo Fan bertanya pada Penatua Yuan. Penatua Yuan mengamati daftar itu dan berkata, Pengurus Zuo. Dia adalah Tai Ying. Tulang belikatnya tertusuk karena mengintip kakak perempuan seniornya saat mandi 3 tahun lalu dan telah dikunci sejak saat itu. Dia baru saja dibebaskan dan dilempar ke sini. Dia belum pernah mendengar namamu yang termasyhur. Mengintip ke dalam kamar mandi gadis itu. Tidak ada apa-apa. Dan Anda bisa melihatnya dari matanya. Dia bukanlah seseorang yang merendahkan dirinya dengan melakukan tindakan kasar seperti itu. Kata Zuo Fan. Penatua Yuan menggaruk kepalanya. Saya tidak tahu keseluruhan ceritanya. Yang saya tahu hanyalah dia mengintip cucu perempuan tertua ketujuh. Cucu perempuan. Mengangkat alisnya. Zuo Fan mengejek. Nah, siapa yang mempermainkanmu? Wajah Tai Ying adalah topeng kemarahan dan kebencian. Kamu adalah sesuatu yang bisa dimengerti melalui kalimatku dengan sekali pandang. Hehehe. Tentu saja rakyat jelata tidak bisa bersaing dengan orang kaya. Begitu pula orang kaya tidak bisa bersaing dengan pejabat. Siapapun yang punya otak bisa melihat bahwa mengintip bukanlah hukuman mati. Itu hanya akan membuat seseorang jatuh ke dalam perangkap. Hahaha. Orang kaya tidak bisa bersaing dengan pejabat. Bagus. Bahkan orang-orang dari kantor tenaga kerja memahaminya. Tetapi mengapa tidak ada sesepuh atau yang mulia yang mau mendengar penjelasan saya? Tai Ying kecewa. Zuo Fan memutar matanya. Menegur. Bodoh. Karena mereka ingin menguburmu. Mereka tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Kamu pikir kamu siapa? Jika seseorang ingin berurusan denganmu, dia tidak akan membiarkanmu membalas dan mempermalukannya. Kelopak mata Tai Ying bergerak-gerak dan dia menghela nafas. Dia juga mengetahuinya. Tapi dia marah atas keadilan dan keadilan. Tidak peduli betapa sia-sianya hal itu. Tapi kemudian dia menunjuk ke arah Zuo Fan. Nah, kamu baru saja mengucapkan banyak kebohongan dengan pidatomu.
untuk mengontrol kantor tenaga kerja dan bahkan mengambil sisa-sisa itu dari mereka. Setiap bos kantor tenaga kerja telah melakukan ini dan Anda pun demikian. Meskipun lebih lemah. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang kultivator surga mendalam lapisan ke-8 yang dipamerkan di kantor tenaga kerja? Tantangan Tai Ying hanya mendapat rasa kasihan dari semua orang. Pemula. Bahkan di panggung surga yang mendalam. Dia bisa menyapu lantai dengan ahli panggung Radiant. Atau menurutmu kamu lebih cocok menjadi bos kantor tenaga kerja? Zuo Fan mengerutkan kening, lalu tersenyum, menunjuk ke arah muridnya. Nah, apakah kamu tidak melihat bahwa murid-muridku berada di panggung Radiant? Apakah saya tidak layak memimpin kantor tenaga kerja? Ahli Radiant Stage yang memiliki master surga yang mendalam adalah lelucon terbesar yang pernah saya dengar. Tai Ying menyipitkan mata dan meludah. Aku yakin kamu adalah anak lelaki tua yang datang ke sini karena melakukan kejahatan dan dibuang ke sini bersama pengawal. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Menggunakan koneksi. Tai Ying mendengus, penuh dengan ejekan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dia pasti dirasuki oleh seorang sampah yang merasakan dendam seperti itu dan harus membenci sampah manapun yang dia lihat. Namun ejekannya terhenti oleh teriakan yang menggema. Sejak kapan murid luar yang hebat, Tai Ying, menjadi picik dan rewel? Kamu hanyalah seorang perempuan yang cerewet. Bab 567, Visi Grand Elder. Bergidik. Tai Ying memutar lehernya yang kaku hanya untuk kembali menatap wajah yang dikenalnya. Gui Hu, Tai Ying, Kui Gang dan Yue langsung menangis. Sementara Tai Ying terlihat sangat terkejut. Dua lainnya memiliki reaksi yang beragam. Sekarang bahkan murid terdalam telah muncul di kantor tenaga kerja. Zuo Fan bertanya, "Kalian saling kenal?" Dia mengukur Gui Hu dan matanya berbinar. Lapisan ke-7 dari Radiant Stage. Apa yang dia lakukan hingga dikirim ke sini? Apakah tuannya membiarkannya pergi begitu saja? Tuan. Apakah kamu lupa bagaimana kamu mengalahkannya di kompetisi batin terakhir dalam satu sapuan? Dia adalah murid berharga Grand Elder. Murid batin terbaik Gui Hu. Kui Gang mengangguk. Mengetahui situasi Gui Hu dari ayahnya dan Yue dari Yue Ling. Zuo Fan berhenti, lalu mengangguk. Dia. Namun kebiadabannya saat itu cukup berat. Tidak seperti sekarang. Dia pasti mengalami kemajuan besar dalam mentalitas dan hatinya. Tuan, kamu bahkan melupakan ahli seperti dia. Kui Gang menghela nafas. Zuo Fan mengangkat bahu. Aku bahkan tidak pernah memperhitungkannya ketika aku baru saja memutar sapu. Atau haruskah aku mengingat setiap semut yang menginjak sepatuku? Luar biasa. Tuan. Kui Gang dan Yue terkekeh. Meskipun Gui Hu adalah ahli terbaik bagi mereka, Zuo Fan melihatnya sebagai seekor semut. Inilah celahnya. Gui Hu memahami situasi dari wajah Zuo Fan dan menyesali karena tidak memberikan kesan apapun pada monster ini. Dia bahkan tidak pernah menyadari kehadiranku karena betapa lemahnya aku. Sementara Tai Ying sangat terkejut dan tidak percaya. Gui Hu, apa yang kamu lakukan di sini? Ya, kamu seharusnya sudah siap sebagai seorang elit. Zuo Fan melirik Penatua Yuan dengan rasa ingin tahu. Penatua Yuan memeriksa daftar tersebut dan menemukan jawabannya. Steward Zuo, Gui Hu telah berada di sini selama 2 hari. Mereka bilang dia mencuri pil dan Grand Elder mengusirnya dengan marah. Mencuri, murid batin terbaik yang menjadi elit, yang segalanya diserahkan kepadanya. Dicuri. Zuo Fan menatapnya lebih lama. Kamu datang untukku, bukan? Gui Hu menyembunyikan keterkejutannya, lalu mengangguk pelan.
Tai Ying melepaskan keterkejutannya dan memilih tatapan tolol. Ah, jadi kamu datang untuk membalas dendam. Tapi dendam macam apa yang mendorongmu hingga jatuh begitu rendah untuk mengejarnya? Tidak peduli seberapa besar sampah yang dimiliki kantor tenaga kerja. Kantor tersebut berada di bawah perlindungan sekte tersebut. Agar Guihu membunuh seorang pekerja, dia hanya bisa melakukannya dengan menurunkan level targetnya karena peraturan sekte melarang menyakiti siapapun yang lebih rendah darinya. Namun harganya tidak terbayangkan dan bahkan menimbulkan keraguan pada Tai Ying. Berhentilah. Siapa yang kamu sebut bodoh? Guihu membantah. Lalu menatap Zuo Fan dengan tajam saat dia mengingat kata-kata tuannya. Anda adalah produk dari lingkungan Anda. Saya tidak mahir dalam masalah hati sementara mentalitas 5 ketidakkekalan berkembang pesat berkat berada di dekat Yang Mulia yang menjadikan wilayah kekuasaan mereka sebagai senjata pembunuh. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh di jalanmu, berjalanlah di sisi anak itu. Mengenai menjadi seorang guru, hahaha. Yang Mulia memiliki pepatah yang paling saya setujui, yang kuat ada di mana-mana. Jalan yang Anda lalui adalah milik Anda sendiri. Bukan sekte yang membukakannya untuk Anda. Bimbingan guru terdengar di telinga Guihu dan dia berteriak. Zuo Fan, saya ingin mengikutimu. Mengapa? Latih hatiku. Guihu terus terang. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum. Ayo kemari. Tunggu, Tuan. Kuigang berkata. Tetua Agung menyayangi muridnya dan jika dia mengizinkannya datang ke sini, itu pasti dengan rencana yang tidak tepat. Terlebih lagi, bukankah itu akan mempengaruhi rancangan besarmu dan pemimpin sekte? Zuo Fan mencibir. Kerdil, kehati-hatianmu tidak tepat di sini. Kami baru saja memulai dan tidak ada cara bagi orang-orang lama di sekte dalam untuk mengetahui apapun. Tidakkah menurutmu mengirim murid mereka hanya untuk menyelidikiku secepat itu sia-sia? Lebih dari segalanya, matanya ramah. Dia pasti di sini untuk berlatih dan tidak lebih. Hahaha. Aku merasakan hal yang sama. Guihu terlalu keras kepala dan impulsif untuk menjadi mata-mata yang baik. Bahkan jika tuannya memberinya tugas seperti itu akan bertentangan dengan sifatnya. Tapi saya merasakan ketulusan di matanya dalam ingin belajar. Penatua Yuan menghela nafas. Betapa jarangnya. Beberapa remaja bersedia berani melakukan apapun untuk menempuh jalan mereka. Grand Elder adalah seorang visioner sejati yang mengetahui apa yang paling dibutuhkan muridnya. Hahaha. Kuigang mengangkat bahu melihat sikap Zuo Fan dan Penatua Yuan. Sementara pikiran Tai Ying sudah tidak waras. Dia meraih Guihu. Kakak senior Guihu. Kamu memberitahuku bahwa kamu ingin mengikutinya. Anda yang terhebat di sekte dalam namun Anda menyukai sampah. Apakah Anda kehilangan martabat hanya karena satu kegagalan? Kamu tidak tahu apa-apa. Tapi aku akan menghiburmu. Pria di atas panggung itu membuatku merasa tidak berdaya. Di antara seluruh kantor tenaga kerja ini, saya hanya akan mengikuti dia. Guihu mendengus. Tai Ying memperhatikannya pergi dengan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi di sini? Sejak kapan budidaya tahap surga yang mendalam menakjubkan? Suara Zuo Fan yang memikat sekali lagi menarik perhatian. Teman-teman. Saudara Tai Ying mengajukan pertanyaan sah yang akan saya jawab sekarang. Sumber dayanya tidak menjadi masalah. Mereka akan datang dari saya. Tidak percaya padaku? Lihatlah lebih dekat murid-muridku. Zuo Fan menunjuk ke arah Yuer dan Kuigang yang melangkah maju untuk memperlihatkan pernak-pernik mencolok mereka. Mata semua orang memerah. Menangkap energi spiritual kental yang mengalir dari mereka. Tidak peduli berapa banyak rumor yang mereka dengar. Melihat mereka semua berdandan membuat darah mereka mendidih.
Taiying tidak bisa berpikir jernih. Demi cinta Tuhan, dua murid bersenjata lengkap dalam harta iblis kelas 8 dan 9 tidak pernah terdengar. Bahkan di antara yang mulia dan tetua. Sejak kapan kantor tenaga kerja menjadi klub bagi para petinggi? Saudara sekalian, anak-anak ini menantang murid batiniah namun kembali hidup dan sehat. Mengapa? Karena yang saya tawarkan, elit tidak bisa unggul. Tetaplah bersamaku dan kamu siap untuk hidup. Kalian semua yang ingin mengikutiku, teriakkan namaku. Stuart Zhuo, pelayan Zhuo. Dia menghasut orang banyak dan mereka menjawab dengan cara yang sama. Penuh dengan harapan dan keinginan. Seolah-olah dia adalah penyelamat mereka. Seorang Mesias. Zhuo Fan menjentikkan tangannya dan keriuhan itu terhenti. Zhuo Fan menjadi berat dalam teriakannya. Untuk mengikutiku, ada beberapa syarat. Haus akan kekuatan. Saya tidak membutuhkan sepatu pantofel. Melalui uji coba yang akan segera saya lakukan di kantor tenaga kerja. Saya akan menguji Anda masing-masing apakah Anda layak untuk bergabung dengan kantor tenaga kerja yang elit dan layak mendapatkan sumber daya saya yang tiada habisnya. Saya berjanji kepada Anda bahwa mereka yang lulus akan menjadi penatua atau yang mulia. Anda tidak lagi harus bergabung dengan Asura Circle. Dan bagi mereka yang gagal, maaf tapi Anda akan tetap menjadi pekerja sederhana yang menunggu kematian di lingkaran Asura. Suara mendesing. Teriakan yang memuncak tersendat saat kerumunan terdiam. Tunggu. Kita masih harus lulus ujian. Saya belum berkultivasi selama berminggu-minggu. Zhuo Fan menegaskan. Jika kamu begitu takut untuk mengambil langkah ini untuk menjadi kuat, untuk bergabung denganku, maka kamu pantas mendapatkan nasibmu sebagai semut. Anda tidak memiliki dorongan untuk haus akan kekuasaan. Anda lemah. Psikologi terbalik ini menghasilkan keajaiban yang luar biasa. Dengan gabungan dorongan dan hinaan, banyak yang terdorong. Semangat mereka terbakar dengan api yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun saat mereka menyerbu Zhuo Fan. Taiying merasakan kerumunan itu bergerak melewatinya. Lalu matanya menatap tajam untuk ikut bersama mereka. Mari kita lihat apa yang dimiliki oleh seorang kultivator surga yang mendalam yang dapat membuat banyak orang terpesona oleh kata-katanya. Bahkan murid batin terhebat Gui Hu pun mengikutinya. Mereka mengikuti Zhuo Fan ke belakang gunung. Ke kuburan di mana dia berteriak dan membuat tanda. Surga bumi kuning mendalam. Gerbang 4 arah terbuka. Bab 568, Surga Bumi Kuning Mendalam. Gemuruh. Gemuruh yang tak henti-hentinya mengiringi munculnya 4 pintu yang menyatu menjadi kenyataan. Dengan masing-masing pintu memiliki kata berbeda yang terukir di atasnya, langit, bumi, dalam dan kuning. Zhuo Fan melewati mereka masing-masing. Setiap pintu adalah susunan tertutup dan juga ujianmu. Antara langit dan bumi, surga dan manusia bergabung membentuk tubuh, pikiran dan jiwa. Ia berubah dan bermutasi menjadi variasi yang tak ada habisnya. Masing-masing susunan di sini terbuat dari campuran 3 jenis: menjebak, membunuh, dan membingungkan. Ruang yang terus berubah. Anda hanya perlu lulus salah satu dari ujian ini dan Anda akan menjadi elit di kantor tenaga kerja dan akan terbebas dari penderitaan lingkaran Asura. Maksudmu semuanya sama. Kenapa 4? Taiying bertanya dengan bingung. Zhuo Fan tersenyum. Pertanyaan bagus. Membuat keempat pintu menjadi sama adalah tindakan sia-sia. Pintu kuning adalah yang paling sederhana. Dengan langit, bumi, dalam, dan kuning yang menargetkan aspek berbeda. Kesulitannya meningkat dari kuning ke surga. Sama seperti murid luar, murid dalam, dan elit. Itu adalah susunan kelas 5 dan kelas 6.
Dengan pintu surga menjadi susunan kelas 7. Semua orang tersentak. Bahkan Tai Ying selalu mengerutkan kening. Luar biasa. Kantor tenaga kerja memiliki seseorang yang dapat mengatur susunan kelas 7. Semua orang tahu bahwa arai apapun di bawah kelas 7 dapat diperdebatkan untuk tahap ethereal. Yang berarti bahkan para ahli tahap ethereal pun harus meluangkan waktu untuk memecahkan arai kelas 7. Dan ini adalah kultivasi yang dimiliki oleh para tetua dan yang mulia. Namun orang ini mengaturnya hanya untuk menguji para murid. Zuo Fan berseri-seri. Keempat pintu itu menargetkan aspek yang berbeda. Seperti yang Anda lihat, saya di sini bukan untuk menguji kekuatan Anda tetapi potensi. Karena kamu hanya perlu tetap bersamaku sebentar dan kekuatan akan datang dengan sendirinya. Tai Ying harus mengakui, dia mulai mengagumi Zuo Fan. Meski hanya sedikit, melewati integritasnya. Fakta bahwa dia telah melakukan lebih dari yang pernah dilakukan orang-orang lama itu bisa menjelaskan banyak hal. Karena kantor tenaga kerja sangat miskin. Menguji orang-orang ini seperti murid luar dan dalam tidak mungkin dilakukan. Meskipun tidak ada yang bisa menjamin bahwa memberikan perlakuan yang sama kepada orang-orang ini akan mengakibatkan melampaui batas mereka melalui puluhan cobaan untuk menjadi lebih baik daripada murid luar. Oleh karena itu, uji potensi. Sementara orang-orang lama itu terpaku pada kekuatan saja ketika datang ke kompetisi. Mengabaikan potensi para murid. Belum lagi talenta-talenta terpendam yang dibuang ke kantor tenaga kerja. Atau lebih tepatnya mereka tidak peduli. Hanya ingin menguasai kekuatan mereka sambil melakukan sesedikit mungkin. Dan karena kantor tenaga kerja bisa mengikuti kompetisi besar yang melibatkan murid-murid luar dan dalam, mereka akan mengancam keuntungan orang-orang lama. Jadi mereka selalu menekan kantor tenaga kerja. Menyia-nyiakannya untuk memperkuat otoritas mereka. Tapi pria di depan mereka ini ingin menggali emas kasar dan berkilauan di dalamnya dan menantang orang-orang tua itu dengan mengambil makanan langsung dari depan hidung mereka. Tai Ying menyipitkan mata. Ini semua akan meledak tanpa ada yang mendukung murid tunggal ini, tidak peduli seberapa kuat orang ini. Dia sendiri tidak bisa menghadapi sekte dalam. Seseorang keluar untuk mengubah status quo di sekte. Dan orang ini adalah tangan kanannya. Yang menimbulkan kekacauan di kantor tenaga kerja. Besar. Tai Ying berteriak kegirangan. Hal itu menarik perhatian yang lain. Ada apa dengan dia? Zuo Fan terlihat aneh. Apakah dia kehilangannya? Tai Ying berjalan dengan langkah mantap di hadapan Zuo Fan. Saya tahu rencanamu dan saya akan bergabung. Sudah saatnya bagi sekte perencana iblis untuk berubah. Kamu harus membuktikan dirimu kepadaku dulu. Mata Zuo Fan berbinar. Kita memiliki seorang pemikir di tengah-tengah kita. Yang dipicu oleh kemarahan dan kebencian atas apa yang dilakukan orang-orang tua itu padanya. Tai Ying menunjuk ke pintu bumi. Sebelum aku melakukannya, jawab ini padaku. Maukah kamu membawaku bersamamu begitu aku keluar dari sana? Saya akan. Tapi aku harus memperingatkanmu. Ada susunan pembunuh di dalamnya. Setelah dikurung selama 3 tahun, kekuatanmu pasti berkurang. Demi kebaikanmu, pilihlah pintu yang dalam. Zuo Fan mengingatkan dengan ramah. Semua orang tegang. Kita bisa mati di sana. Semua tersendat kembali. Tai Ying tidak peduli. Sambil tertawa. Hiduplah sebagai orang jenius atau mati sebagai pahlawan. Saya lebih baik mati daripada tidak menjalani hidup saya sepenuhnya. Tai Ying adalah orang pertama yang memasuki pintu bumi. Hal ini diikuti dengan gemuruh keras yang datang dari dalam. Mengguncang ketakutan di hati orang-orang dan membuat mereka semakin mundur. Anak itu memiliki kepribadian yang baik dan akan mencapai hal-hal hebat.
Penatua Yuan mengusap janggutnya. Zuo Fan tersenyum. Sampah orang-orang tua itu adalah emas orang lain. Tapi mari kita tunggu setelah dia keluar hidup-hidup dan jangan langsung mengambil tindakan. Tuan, bukankah kita keluar dari barisan kelas 7 itu? Arai ini baru kelas 6 SD. Seberapa sulitnya? Kui Gang bertanya. Zuo Fan mengejek. Arai yang Anda gunakan dirancang untuk kultivasi Anda. Kelas 7 tetapi jauh lebih lemah. Sementara pintu bumi memiliki susunan yang menjebak, membunuh, dan membingungkan yang berpadu untuk mencapai efek multiplikatif. Anda dipersilakan untuk mencoba pintu surga jika Anda tidak percaya. Aku jamin, tidak akan ada lagi yang tersisa darimu. Aku lebih suka tidak. Kui Gang tergagap dan menatap Yuer dengan getir. Yuer hanya tersenyum. Suara mendesing. Sosok gelap melesat ke dalam pintu surga sebelum ada yang menyadarinya. Suara kisi-kisi yang mengerikan menyusul yang menggetarkan saraf orang-orang hingga ke inti. Siapa yang begitu ingin bunuh diri hingga menghadapi pintu yang paling sulit? Seseorang berteriak. Zuo Fan mengamati gerbang dan bergumam. Gui Hu. Hahaha. Dia adalah murid Grand Elder. Dengan bakat luar biasa dan kemampuan luar biasa. Sekarang dia ada di kantor tenaga kerja. Dia ada di pihak kita. Penatua Yuan memuji. Zuo Fan mengangguk. Dia berani dan cakap. Saya akan melatihnya bahkan tanpa Anda perlu menunjukkannya. Meskipun aku tidak bisa mengatakan apakah dia akan tetap bersamaku atau kembali ke Grand Elder pada akhirnya. Bagaimanapun, semua ini untuk pertemuan naga ganda. Hahaha. Ya, gambaran yang lebih besar. Penatua Yuan mengangguk. Semua orang memasuki masa penantian ketika pintu langit dan bumi bergemuruh dan dengan setiap suara. Keberanian mereka hancur. Mereka menunggu untuk melihat nasib mereka. Jika bahkan murid dalam dan luar terbaik pun tidak dapat bertahan, mereka tidak akan mempunyai peluang sama sekali. Ledakan. Suara ledakan dan energi yang tajam berterbangan kemana-mana dalam keheningan yang termenung. Selama 6 jam, tidak ada tanda-tanda pergerakan dari dalam. Hati murid-murid lain tertahan di tenggorokan mereka. Kantor guru elit baik-baik saja. Tapi itu terlalu mematikan. Saat fajar menyingsing, dengan kedua murid masih berada dalam barisan, sisanya putus asa, retakan. Suara langkah pelan yang datang dari pintu kayangan menandakan kedatangan seseorang. Itu samar dan lelah, memperlihatkan Gui Hu saat dia mendekat. Dia terengah-engah dan kelelahan. Di ambang kehancuran, yang lain berteriak. Apa yang ada di sana sehingga membuat ahli Radiant Stage lapisan ke-7 begitu celaka? Dia hampir mati. Diikuti dengan suara yang lebih keras. Sesosok tubuh berdarah keluar dari pintu bumi. Tapi matanya bersinar karena kebiadaban. Seseorang bisa mendengar hati mereka berdebar-debar. Beberapa memilih untuk pergi dalam kesedihan daripada menghadapi cobaan mematikan seperti itu. Melihat semangat mereka hancur, keberanian mereka melemah dan keberanian mereka melemah. Zuo Fan menyatakan, Gui Hu telah melewati pintu surga dan menerima harta iblis kelas 7 dan 4 pil kelas 7. Tai Ying melewati pintu bumi dan menerima harta iblis kelas 6 dan 3 pil kelas 6. Yuer dan Kui Gang memberikan hadiah mereka. Semua tampak terperangah melihat benda yang berkilauan itu. Bab 569 tak terhentikan. Pil yang dikemas dengan energi spiritual dan harta iblis yang mempesona berkilauan di mata orang yang tamak dan iri. Gui Hu dan Tai Ying memegang hadiah besar mereka dengan tatapan membosankan. Hal pertama yang mereka terima saat keluar adalah hadiah yang paling menakjubkan.
Guihu memegang pedang iblis sedingin es sementara Tai Ying menerima sarung tangan tenun giok dan emas. Harta karun iblis kelas 7. Pedang iblis penghisap jiwa dan harta iblis kelas 6. Sarung tangan awan rending surga. Zuo Fan menunjukkan. Oh, lupa menyebutkannya. Selain memasuki kantor perburuan elit dan menikmati banyak sumber daya saya, Anda juga mendapat hadiah. Harta iblis kelas 7 dan 4 pil kelas 7 untuk pintu surga. Harta karun iblis kelas 6 dan 3 pil kelas 6 untuk pintu bumi. Harta karun iblis kelas 5 dan 2 pil kelas 5 untuk pintu dalam. Harta iblis kelas 4 dan 1 pil kelas 4 untuk pintu kuning. Penonton terlalu linglung untuk bereaksi dengan gembira. Dari tadinya dipenuhi rasa takut, kini dipenuhi keinginan. Zuo Fan menyeringai dan menunjuk ke belakangnya. Hanya ada sedikit titik balik dalam hidup seseorang. Apakah Anda menggenggamnya dan terbang menjadi naga di antara semut? Semuanya terserah Anda untuk mengaum. Masa bermata merah itu menyerbu ke pintu seperti sebuah serangan. Semuanya bernafsu akan imbalan yang cemerlang yang membahayakan nyawa mereka dan bahaya yang akan mereka hadapi. Kehilangan semua alasan. Yang benar-benar gila melompat ke pintu surga. Sama sekali ingin bunuh diri. Harapan apa yang mungkin mereka miliki? Namun beberapa lusin orang yang masih memiliki sedikit pemikiran untuk peduli dengan kehidupan mereka memutuskan untuk pergi dan Zuo Fan tidak menghentikan mereka dengan cara apapun. Keserakahan itu baik, tapi jangan kehilangan akal sehatmu karenanya. Keinginan sembrono seperti itu hanya akan membawa kematian pada mereka. Lebih cepat daripada nanti. Dalam sekejap, lolongan dan ratapan menghiasi langit pagi di atas pintu langit dan bumi. Nasib mereka telah ditentukan. Setelah semua orang masuk, Guihu melirik pedangnya dan mengembalikannya. Aku tahu kata-katamu hanya untuk mengikat mereka. Sekarang mereka sudah mempercayainya. Ini, ambil kembali. Ya, itu memang untuk memikat mereka. Tapi itu juga nyata. Ini adalah upahmu karena telah membersihkan pintu surga. Simpanlah jika Anda ingin menjadi buruh elit. Anda akan membutuhkannya, kata Zuo Fan. Guihu berkata, tapi itu keterlaluan. Bagaimana? Itu hanya hadiah kecil. Saya bukan orang miskin. Zuo Fan terkekeh. Yuer dan Kui Gang tersenyum. Guru kaya. Jika Anda tidak menginginkannya, dia akan memberikannya kepada orang lain. Katakan apa? Guihu mengukur Zuo Fan dengan mata berbinar. Tai Ying juga berkedip tidak percaya. Di sini mereka mengira Zuo Fan sedang memainkan peran untuk membuat namanya lebih tinggi di kantor tenaga kerja dan membuat para pekerja yang gemetar ketakutan itu menyerang pintu surga dan bumi dengan sedikit insentif. Hanya untuk mengetahui pria itu benar-benar menyerahkan hadiah itu. Aku sudah bilang, setelah bergabung dengan elit labor office, Anda akan menerima banyak sumber daya. Semuanya dari saya. Nah, kalian berdua, khususnya Tai Ying, kalian tidak perlu khawatir tentang pergulatan politik sekte tersebut selama kalian berada di kantor tenaga kerja. Kami tidak bergantung pada sekte ini, hanya pada saya. Hati Tai Ying bergetar. Dia mengambil Zuo Fan sebagai pion orang lain dalam rencana besar. Harta dan pil iblis yang hebat ini pasti berasal dari seseorang yang memiliki dukungan sangat tinggi. Tapi itu semua hanya ada di kepalanya. Pria itu adalah kantong uang. Dia ingin membuat faksinya sendiri tersembunyi dari mata sekte tersebut. Bukankah semua murid datang ke sekte untuk mendapatkan sumber daya? Mengapa tetap berpegang pada sekte padahal dialah yang membagikannya? Tai Ying menjadi sangat senang. Bahkan dikirim ke tempat pembuangan sampah busuk ini, dia masih menemukan jalan keluar.
Saudara Zuo, kami memanggilmu apa? Taiying menangkupkan tangannya saat dia memberanikan diri. Zuo Fan merenung. Saya telah menjadi pengurus klan saya sebelum ini dan sekarang saya adalah pengurus elit kantor tenaga kerja. Jadi panggil saja aku Steward Zuo. Ya, pramugara Zuo. Guihu dan Taiying mengangguk. Sekarang mereka menunggu yang selamat. Menit dan jam terus berlalu hingga matahari menggantung tinggi di langit dan burung-burung berkicau hingga akhirnya seseorang keluar. Orang-orang yang lelah dan gemetar berjalan keluar dari pintu. Semuanya penuh luka. Zuo Fan mengamati murid-muridnya dan mereka menanggapinya dengan cara yang sama. Dengan melangkah maju membawa hadiah. Saat melihat semua pil dan harta iblis itu, para peserta sidang yang kelelahan berdiri seolah luka mereka bukan apa-apa. Tersentuh sampai ke inti. Mereka tidak pernah mengira akan melihat hal seperti itu lagi setelah dijebloskan ke kantor tenaga kerja selama bertahun-tahun. Saya sangat tersentuh. Bahkan kematian pun tidak sia-sia. Semakin banyak yang keluar. Kui Gang dan Yue memberi mereka hadiah dan sorak-sorai mereka semakin banyak. Zuo Fan menghitung jumlah karyawan setelah semua orang keluar dan hanya menemukan 50 orang hilang. Mungkin mati. Bukan berarti tidak ada yang peduli ketika mereka semua menjaga diri mereka sendiri terlebih dahulu. Oh, dan imbalannya yang sangat besar. Kita tidak boleh melupakannya. Jika imbalannya datang kemudian, mereka akan meratapi dan meluangkan waktu sejenak untuk saudara-saudara mereka yang telah meninggal dalam ujian yang kejam itu. Namun sekarang mereka mempunyai hal-hal yang lebih besar dan lebih cemerlang untuk dikhawatirkan. Zuo Fan menyapu kerumunan dengan pandangan kritis. Saat Anda bergegas masuk, beberapa murid pergi, menyadari keterbatasan dan kelemahan hati mereka. Masa depan mereka selamanya akan rata-rata. Atau beberapa mungkin kembali ke sini dan tidak pernah keluar. Siapa tahu. Tapi untukmu, selamat. Anda sekarang adalah pekerja elit dan akan menerima semua yang Anda butuhkan dari saya. Steward Zuo. Steward Zuo, raungan dan kepalan tangan menunjukkan kegembiraan mereka. Apalagi sekarang. Mereka memegang imbalan dan senang dengan keuntungannya. Zuo Fan telah memenuhi mereka dengan dorongan yang telah dihisap oleh lubang neraka ini selama bertahun-tahun. Membawa secercah harapan dalam lubang keputusasaan mereka. Dia praktis menjadi eksistensi yang lebih tinggi dari orang tua mereka. Sebuah isyarat membuat keheningan kembali tetapi api di mata mereka masih menyala lebih panas. Zuo Fan menyeringai. Sebagian besar dari Anda memasuki gerbang kuning. Dan jarang ada yang mengambil gerbang dalam. Hanya saja pintunya berbeda. Begitu pula imbalannya. Jika Anda menginginkan harta karun pintu lain, lakukan yang terbaik dan kembangkan. Ambillah pintu berikutnya dan aku akan memberimu hadiah yang sama seperti yang didapat tetanggamu. Mengaum. Kata-kata Zuo Fan menambahkan lebih banyak bahan bakar ke tumpukan kayu yang terbakar. Semua tekanan dan kesedihan yang mereka alami selama bertahun-tahun ini pada saat ini hilang dalam kegembiraan mereka. Kekuatan ini telah memberikan peluang bagi kantor tenaga kerja untuk bersinar. Penatua Yuan mengangguk sambil tersenyum. Kantor tenaga kerja tersapu oleh kegilaan budidaya yang tiba-tiba dan semua pekerja menggunakan waktu luang mereka untuk tumbuh lebih kuat daripada main-main. Karena mereka sekarang punya tujuan untuk melewati gerbang berikutnya dan mendapatkan lebih banyak barang. Sedangkan bagi mereka yang terlalu malu untuk mencoba pintu tersebut, mereka menyesali kehilangan kesempatan tersebut meskipun mereka tidak mengendurkan latihan mereka. Karena Asura Circle hanya mengambil mereka yang paling lemah. Tidak peduli betapa kejamnya itu. Selama tidak ada orang di bawahmu, kamu sudah mati.
Menjalani hari-hari seperti sekam yang tak bernyawa akan menghasilkan hasil yang sama. Namun kantor perburuhan elit Zuofan menawarkan tes yang menawarkan mereka semua kesempatan untuk memasukinya dan merebut kembali nyawa mereka. Musuh mereka satu-satunya adalah diri mereka sendiri. Adapun trik-trik kecil itu lebih mudah untuk ditangani. Menyakiti orang lain berarti merugikan diri sendiri dan waktu akan lebih baik digunakan untuk berkultivasi. Ini sangat menghibur Penatua Yuan. Melihat mereka semua fokus pada kultivasi. Karena semua upaya mereka adalah untuk diri mereka sendiri. Meskipun meremehkan kelemahan orang lain sebenarnya menghindari kelemahan diri sendiri. Dan kegilaan ini menjadi begitu besar. Hingga menginfeksi sekte luar. Bab 570 memamerkan. Gemerisik. Itu adalah suara yang datang dari seorang gadis dengan pakaian jelek yang mengayunkan sapu di halaman seperti yang dilakukan seseorang dengan pedang. Halaman itu menjadi bersih dalam sekejap. Gadis itu memastikan tidak ada sudut yang terpotong dan memberikan senyuman manis saat dia bergegas pergi. Selesai begitu cepat. Seorang wanita berpakaian hijau muncul di halaman dan memanggil gadis itu. Akhir-akhir ini kamu terburu-buru. Apa yang terburu-buru? Gadis itu terkikik. Hahaha. Kakak perempuan. Aku sedang berkultivasi. Berkultivasi. Wanita berbaju hijau terkejut. Lalu mengejek. Hahaha. Kamu. Suasana hati gadis itu merosot dan amarah meluap dalam dirinya. Saat itu, seorang wanita berbaju ungu menyerbu masuk. Mengamati suasana tegang. Adik perempuan, kenapa kamu tertawa? Kakak senior. Dia bilang dia bergegas kembali berkultivasi. Hahaha. Bukankah itu lucu? Wanita berbaju hijau memegangi perutnya dan tertawa. Yang berbaju ungu menatap gadis itu. Lalu berkata, "Nak, kamu seorang buruh tapi kamu ingin bercocok tanam. Belajarlah untuk sedikit menikmati hidup. Jangan lewatkan tahun-tahun terbaik Anda. Apa salahnya menjadi buruh? Saya telah lulus ujian dan sekarang saya menjadi buruh elit." Gadis itu mendengus dan menjulurkan dadanya yang cukup sederhana. Keduanya tertawa lebih keras. Sungguh elit. Kamu hanyalah pekerja yang tidak baik. Dia pasti sudah kehilangan kesabaran karena berada di kantor tenaga kerja selama ini. Sekali buruh, tetap cacat, tapi tetap berusaha bercocok tanam. Apakah dia menganggap dirinya sebagai burung phoenix yang bangkit dari abu? Hai, adik perempuan. Sekrup gadis ini pasti lepas. Abaikan saja dia. Wanita berbaju ungu itu mencemooh. Lalu mengeluarkan pedang giok dengan sombong. Penatua Huang baru saja memberiku harta iblis kelas 3 ini. Bagaimana menurutmu? Wow, harta iblis kelas 3. Yang lain tampak iri. Dengan begitu banyak murid luar. Mendapatkan satu sangatlah sulit. Katakan padaku. Kesepakatan apa yang kamu buat dengan Penatua Huang? Wanita ungu itu tersipu dan mengutuk. Hei, aku mendapatkannya dengan bakatku. Dia akan menganggapku sebagai murid begitu aku memasuki sekte dalam. Benar-benar. Wanita hijau itu memiliki mata berbintang. Wanita ungu itu tersipu lebih keras. Tapi masih membusungkan dadanya yang indah. Tentu saja. Apalagi yang ada di sana. Pelacur. Sebuah desahan memasuki telinga mereka. Keduanya kembali menatap pekerja yang mengejek itu dan membentak. Apa yang baru saja kamu katakan? Pelacur. Itulah yang akan kamu dapatkan dengan menjual dirimu sendiri demi harta iblis kelas 3 yang sangat sedikit. Kejujuran gadis itu sangat menghancurkan. Mereka berdua sangat marah. Hamba yang bodoh. Aku yakin kamu belum pernah melihat harta iblis kelas 3 dalam hidupmu. Suara mendesing.
Dia akhirnya tersedak oleh pertunjukan cahaya mempesona yang datang dari pedang gadis itu yang terungkap dengan segala kemegahannya. Ujungnya yang tajam dan energi spiritualnya yang kental memadamkan aura harta karun wanita ungu itu seperti lilin. Harta iblis kelas 4. Wanita ungu itu lidahnya keluh. Wanita hijau itu juga tercengang. Terpaku di tempatnya dengan kepala kosong. Hanya gadis itu yang menyeka ujung pedangnya yang mengilat dengan pakaiannya yang jelek dengan bangga. Kedua murid luar itu berteriak, apa kamu baru saja mencuri harta iblis kelas 4? Idiot! Jika semudah itu, kamu pikir kakak perempuanmu akan menjual dirinya sendiri demi harta iblis kelas 3 yang sangat sedikit? Gadis itu terus melontarkan hinaannya sambil mengayunkan pedangnya. Hampir semua pekerja elit memiliki setidaknya satu dari ini sekarang. Saya masih terlalu lemah untuk mendapatkan senjata yang lebih baik. Beberapa kakak laki-laki bahkan ada yang kelas 5, 6 atau 7. Itu sebabnya saya harus bekerja keras untuk mendapatkan hadiah Steward Zwo. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan sesuatu yang hambar seperti bersih-bersih. Atau kamu. Gadis itu pergi dengan tergesa-gesa dan pergi dengan pedang besarnya. Kedua wanita itu terlalu terkejut untuk bereaksi. Ketika mereka melakukannya, mereka kewalahan. Kantor tenaga kerja elit, apa itu? Tempat untuk melatih murid elit. Wanita hijau itu bertanya. Wanita ungu itu menggelengkan kepalanya untuk mendapatkan alasan yang mirip. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Atau pada akhirnya tidak akan ada kantor tenaga kerja. Di mana lagi seseorang bisa mendapatkan harta iblis kelas 4 ketika murid dalam pun tidak bisa mendapatkannya. Serahkan saja satu kepada buruh. Ya, tempat apa itu? Wanita ungu itu merenung. Lalu menjadi cemas. Adik perempuan. Bukankah rumor itu sudah beredar selama beberapa hari sekarang? Yang mengatakan bahwa kantor tenaga kerja memiliki seorang ahli besar yang memiliki 2 murid yang mampu mengalahkan kandidat elit dalam persaingan internal. Meski begitu, murid-muridnya kembali ke kantor perburuhan. Apakah kantor perburuhan elit merupakan tempat tinggal sang ahli? Wanita hijau itu mengangguk. Mungkin. Tapi mari kita periksa untuk memastikannya. Jika dia menyukai kakak perempuan maka kami akan mendapatkan emas. Apakah kamu tidak mendengar gadis itu? Ada barang kelas 6 dan 7 juga. Ya, ayo pergi. Wanita ungu itu mengangguk. Dan berangkatlah mereka ke tempat tujuan, kantor tenaga kerja. Kasus serupa muncul di banyak sudut sekte. Semuanya aneh. Para pekerja yang dibenci kembali muncul dengan cara yang belum pernah dilihat oleh seluruh sekte. Saat mereka memamerkan barang-barang mereka. Memamerkan kecemerlangan seseorang bukanlah suatu keterampilan. Tetapi ada kegunaannya. Untuk membuat mata murid dalam dan luar menjadi merah. Yang menarik adalah pernyataan mereka. Kami dari kantor perburuhan elit. Dan semua kekayaan berasal dari pelindung kami. Dengan mata merah dan jantung berdebar kencang. Para murid dari seluruh sekte berkumpul di kantor tenaga kerja untuk mengungkap identitas mistis bos super tersebut. Jika mereka mendapat hadiah saat mereka melakukannya, itu lebih baik lagi. Menjadi begitu liberal dengan beberapa pekerja yang bau berarti dia akan bermurah hati kepada yang lain. Semua murid itu datang dengan penuh semangat. Hanya untuk dilarang di gerbang. Pagar kantor tenaga kerja yang kumuh memiliki tanda pemberitahuan di depannya. Kantor buruh elit. Dengan UER dan Kui yang berdiri di kedua sisinya. Aura radiant state mereka cukup jelas. Begitu pula harta iblis tingkat tinggi mereka. Membutakan murid-murid ini yang terpikat oleh uang mudah. Ya ampun. Bosnya harus masuk. Muridnya ada di depan. Semakin banyak murid berbondong-bondong datang. Memohon untuk bertemu Zwo Fan.
Namun Kui Gang dan Yue tidak pernah mengalah. Kui Gang berteriak, "Tunggu. Ini adalah kantor perburuan elit tempat majikannya beristirahat. Siapa yang berani mengganggunya?" Suara mendesing. Teriakannya terdengar keras di telinga orang banyak. Auranya mendorong mereka semua mundur. Ya, suatu tempat terkenal dengan foto-foto besar lokalnya. Bukan medannya. Bos besar macam apa yang datang ke sini untuk menjadikannya sangat penting. Siapapun bisa datang dan pergi sesuka mereka di masa lalu. Sementara sekarang, ada dua ahli Radiant Stage yang bertindak sebagai penjaga. Kakak senior, bisakah kita mengintip ahlinya? Beberapa dari mereka menggosok tangan. Yue dan Kui Gang menyeringai berbahaya. Tentu saja bisa. Tapi dia adalah pengurus kantor perburuan elit dan hanya melihat buruh. Anda dapat melihatnya di waktu senggang ketika Anda menjadi salah satunya. Katakan apa? Menjadi buruh untuk menemuinya. Itu harga yang terlalu mahal. Semua orang mengerutkan kening dan mereka semua berkonflik. Taiying dan Guihu membawa dua pekerja yang memar dan terluka ke pasangan itu. Satu melewati pintu dalam, yang lain melewati pintu bumi. Seseorang melewati pintu bumi sepertimu. Kakak senior Taiying. Apa kamu yakin dia bukan penipu? Kui Gang mengangkat alisnya. Taiying terkekeh. Siapa yang bisa berbuat curang denganku? Pintu bumi tidak terlalu sulit. Saya berakhir seperti itu karena saya baru saja lepas dari rantai dan cukup lemah. Kalau tidak, aku tidak akan terluka. Ya. Tuan memang menugaskan kalian berdua untuk mengawasi pintu, jadi kami percaya padamu. Kui Gang terkekeh dan mengeluarkan harta iblis kelas 5 dan 6. Mata orang banyak melotot. Taiying memandang mereka dengan iri. Begitu banyak berkah atas murid-murid Steward Zhuo. Dia bahkan menyuruhmu memegang semuanya. Ini. Guru memberi kami harta iblis kelas 8 dan 9 dan Anda pikir kami peduli dengan beberapa pernak-pernik. Sejak kami memberi hormat kepada guru kami, wawasan kami semakin luas dan kami tidak lagi menganggap pernak-pernik ini berharga. Saya bahkan memiliki 30 di antaranya di ring saya. Menunggu yang lain melewati pintu bumi. Kui Gang mengangkat bahu. Murid dalam dan luar yang masih ada gemetar seperti dedaunan. Tembakan besar sudah dimuat dan sangat murah hati juga. Bahkan mungkin layak menjadi buruh. Kami akan mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik di sini daripada di sekte dalam atau kawasan elit. Hati para murid ini berdebar-debar dengan hasrat. Bersambung.